Perkenalkan, nama saya Yesa Lauri dari kelas 12 IPA 4. Saya akan menjelaskan tentang pertanyaan distribusi peluang binomial. Perkenalkan, nama saya Steven Bunga dari kelas 12 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Exocis Pasiak, kelas 12 IPA 4. Saya membahas tentang soal distribusi peluang binomial. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Arthur Zevanya Lawale dari kelas 12 IPA 4. Saya membahas tentang variabel acak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Charlie Harinda dari kelas 12 IPA 4. Materi yang akan saya bahas adalah distribusi peluang binomial. Distribusi peluang binomial. Sebuah tes terdiri atas 10 pertanyaan pilihan ganda dengan 4 pilihan. Seorang siswa dapat memilih jawaban yang dipilih secara acak tanpa membaca pertanyaannya. Berapakah peluang siswa tersebut menjawab 6 pertanyaan dengan benar? Untuk menjawab pertanyaan distribusi peluang binomial ini, yang perlu kita lakukan yaitu menuliskan semua yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu P sama dengan 1/4, di mana P adalah peluang menjawab pertanyaan dengan benar. Mengapa 1/4? Karena 1 adalah jawaban benar di antara 4 pilihan dalam soal tersebut. Kemudian Q sama dengan peluang jawaban yang salah. Q sama dengan 1 kurang P, di mana P adalah 1/4, sehingga menghasilkan 1 kurang 1/4 sama dengan 3/4. Kita mendapatkan nilai Q sama dengan 3/4. Kemudian N sama dengan 10, dikarenakan ada 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa tersebut. Lalu X sama dengan 6, di mana 6 adalah banyak kejadian yang diharapkan. Di dalam soal, diharapkan siswa tersebut dapat menjawab 6 pertanyaan dengan benar. Kemudian, apa yang ditanya? Yang ditanya di dalam soal adalah F6, yaitu berapakah peluang siswa tersebut menjawab 6 pertanyaan dengan benar. Langsung saja kita masuk pada penyelesaian. Yang perlu kita lakukan yaitu mensubstitusi apa yang diketahui ke dalam rumus. Fx sama dengan Px sama dengan X. Nah, Px sama dengan X ini memiliki rumus N kombinasi R dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Dengan keterangan yang pertama, Px sama dengan X adalah peluang siswa tersebut menjawab 6 pertanyaan dengan benar. Yang kedua, N adalah jumlah dari sebuah objek yang dipilih. Yang ketiga, R adalah jumlah yang harus dipilih. Yang keempat, P adalah peluang menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kelima, Q adalah peluang jawaban yang salah. Dan yang keenam, X adalah banyak kejadian yang diharapkan. Langsung saja kita substitusi ke dalam rumus. Px sama dengan 6 sama dengan 10 kombinasi 6 dikali 1/4 pangkat 6 dikali 3/4 pangkat 10 kurang 6. Nah, menghasilkan 10 faktorial per 6 faktorial dikali 4 faktorial dikali 1/4 pangkat 6 kali 3/4 pangkat 4. Hasil dari 10 faktorial per 6 faktorial kali 4 faktorial adalah 210. Dan hasil dari 1/4 pangkat 6 dikali 3/4 pangkat 4 adalah 3 pangkat 4 per 4 pangkat 10. Nah, hasil dari 3 pangkat 4 adalah 81, sehingga 210 dikali 81 per 4 pangkat 10 sama dengan 0,016.
Jadi, peluang siswa tersebut menjawab secara tepat 6 pertanyaan dari 10 pertanyaan adalah 0,016. Soalnya yaitu, Benny menikah dengan Bella. Mereka sudah mempunyai 2 orang anak. Variabel acak X didefinisikan banyaknya anak laki-laki Benny dan Bella. Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampel yang pertama yaitu LL atau laki-laki-laki-laki dan nilai X-nya yaitu 2. Mengapa 2? Karena nilai X menyatakan banyaknya anak laki-laki Benny dan Bella. Ruang sampel yang kedua yaitu LP dan PL atau laki-laki perempuan dan perempuan laki-laki. Nilai X-nya yaitu 1. Dan ruang sampel yang ketiga yaitu PP dan nilai X-nya 0. Selanjutnya kita tentukan peluang banyaknya anak laki-laki Benny dan Bella. Yang pertama tentukan dulu NS-nya. NS-nya yaitu sama dengan 2 pangkat 2, di mana 2 yaitu anak laki-laki dan perempuan, dan pangkat 2 itu banyaknya anak Benny dan Bella. Jadi NS sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, peluang yang pertama yaitu peluang banyak anak laki-laki sama dengan 0, yaitu F0 sama dengan PX sama dengan 0, yaitu NA per NS sama dengan 1/4. Selanjutnya, peluang banyak anak laki-laki sama dengan 1, di mana F1 sama dengan PX sama dengan 1, yaitu NA per NS sama dengan 2/4. Selanjutnya, peluang banyak anak laki-laki sama dengan 2, di mana F2 sama dengan PX sama dengan 2, sama dengan NA per NS sama dengan 1/4. Jadi sudah kita dapatkan bahwa peluang anak laki-laki sama dengan 2 yaitu 1/4 dan peluang anak laki-laki sama dengan 1 yaitu 2/4 dan peluang anak laki-laki sama dengan 0 yaitu 1/4. Soal mengenai variabel acak. Diketahui sebuah variabel acak mempunyai tabel distribusi peluang kumulatif sebagai berikut. X0, frekuensi kumulatif atau F besar X, yakni 1/5. X sama dengan 1, frekuensi kumulatif atau F besar X sama dengan 2/5. X2, frekuensi kumulatif atau F besar X sama dengan 4/5. Dan X3, frekuensi kumulatif atau F besar X sama dengan 5/5. Tentukan A, F kecil 2 atau frekuensi kedua kali dalam kurung 4/2 tutup kurung dipangkatkan 2 bahagi F kecil 2 dikalikan 3 faktorial. Ya, kita akan menjawab. Terlebih dahulu, yang harus kita ketahui adalah F dari F besar dari berapa ini ya? Dari 2 adalah F kecil 0 ditambahkan F kecil 1 ditambahkan F kecil 2. Artinya, frekuensi kumulatif dari 2 ialah frekuensi 0 ditambahkan frekuensi 1 ditambahkan frekuensi 2. Kemudian, frekuensi kumulatif dari 1 yakni frekuensi 0 ditambahkan frekuensi 1. Ya. Untuk mendapatkan F2, F kecil 2 ini atau frekuensi 2, kita eliminasikan atau kita kurangkan. Hasil eliminasinya yakni F besar 2 dikurangi F besar 1 sama dengan habis ya. Atau kalau ini dengan ini
kasih baku kurang, dorang akan habis. Ini dan ini kalau kasih baku kurang, ini akan habis. Ya, tersisa F kecil 2. Nah, itu cara untuk mencari F kecil dari berapa gitu ya. Misalnya F kecil 1 berarti kita tulis F besarnya yakni 1 dan F besar yang di bagian bawahnya, maksudnya F besar yang di sini 1, F besar yang di bagian sini 0. Artinya bilangan dasar yang sama, misalnya F kecil 1 yang kita akan cari, orang tulis ya 1 dengan 0. Angka itu dan angka sebelumnya ya, begitu. Nah, hasilnya yakni F kecil 2, F besar 2 dikurangi F1. Nah, F besar 2 nilainya berapa sih? 4/5. Oke. F besar 1 nilainya berapa sih? 2/5. Berarti F kecil 2 nilainya ialah 2/5. Oke. Kemudian 2/5 ini dikalikan dengan 4/2. 4 kali 2 ialah 8. 8 ditambah 4 yakni 12. Jadi kita tulis Oke, 28 tambah 4, 12. 12/2. Dipangkatkan 2. Per 2/5. Nilai dari F kecil 2 kan 2/5. Dikalikan 3 faktorial. 3 faktorial yakni 3 dikalikan 2 dikalikan 1. Nah, hasilnya ialah 2/5 dikalikan 12/2 dipangkatkan 2. Oke. 12/2 ialah 6. 6 pangkat 2 yakni 36. Per 2/5 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Oke. 2/5 dikalikan 3 kali 2 kan 6. 6 kali 1 6. Jadi kita coret aja ya. 36. Tapi tong tulis dulu jo, baru situ tong coret. Nah, kemudian orang kasih baku coret. Nah ini dengan ini coret. Berarti ini sisa 6, ini sisa 1. 36 bagi 6, 6. 6 bagi 6, 1. Berarti sisa 2/5 kali 6 per 2/5 kali 1. Ini dengan ini coret. Berarti hasilnya ialah 6. Jadi jawabannya ialah 6. Oke. Terima kasih. Nanti berjumpa lagi ya dengan saya Arthur Lawale dari kelas 12 IPA 4. Oke, sekarang kita akan membahas soal tentang distribusi peluang binomial. Soalnya sebagai berikut. Seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah, mari kita jawab sama-sama. Pertama, kita tentukan nilai X-nya. Nilai N-nya. Nilai N-nya itu artinya banyak percobaan. Dimana di sini diketahui dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Jadi N-nya kita tulis N-nya sama dengan 5. Kemudian kita cari nilai P dan nilai Q. Nilai P itu adalah peluang sukses dan nilai Q itu adalah peluang gagal. Nah, untuk mencari nilai tersebut kita perlu menulis kemungkinan kejadian, di mana kita tulis dulu kemungkinan kejadian. Di mana di sini seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Artinya dia mampu menahan tendangan penalti
Nah, kita tulis. Karena di sini dia mampu menahan tendangan penalti, jadi kita tulis di mampu menahan tendangan penalti. Tendangan penalti. Nah, ini adalah peluang suksesnya. Nah, peluang gagalnya itu berarti dia tidak mampu menahan tendangan penalti. Jadi tidak mampu menahan tendangan penalti. Ini adalah peluang gagalnya. Peluang gagal. Oke. Nah, sekarang kita sudah boleh tentukan nilai P dan Q-nya. Jadi, karena peluang suksesnya adalah mampu menahan tendangan penalti, jadi yang mampu menahan tendangan penalti itu adalah 3/5 nilainya. 3/5. Dan yang tidak mampu menahan tendangan penalti itu adalah sisanya. Karena ini adalah 5 kali percobaan dan dia berhasil menahan itu 3 kali, jadi sisanya adalah 2/5. Artinya 2 dari 5 kali percobaan yang dia tidak mampu menahan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mencari nilai X-nya. Jadi nilai X-nya itu adalah 3. Kenapa? Karena nilai X itu adalah nilai yang diharapkan muncul. Nah, di sini peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah yang diharapkan adalah 3 kali tendangan penalti tersebut. Yang diharapkan itu adalah peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan. Jadi X-nya adalah 3. Oke. Lanjut. Karena di sini kita sudah mengetahui semua nilainya, kita masukkan ke rumus. Dan rumus distribusi peluang binomial itu adalah B dalam kurung X N P sama dengan N kombinasi X kali P pangkat X kali Q pangkat N kurang X. Nah, kita masukkan rumus nilai-nilai yang tadi ke rumus-rumus ini, dimana N-nya adalah 5 kombinasi X-nya berapa? X-nya 3 kali dengan P-nya berapa? P-nya 3/5. P-nya 3/5 pangkat X-nya 3 kali dengan Q-nya 2/5 pangkat N kurang X, artinya 5 kurang 3. Kita sudah tahu bersama bahwa 5 kombinasi 3 itu hasilnya 5 kuarteriang per 2 kuarteriang kali 3 kuarteriang kali 3 pangkat 3 itu 27 per 5 pangkat 3 itu 125 kali juga dengan, karena 5 kurang 3 itu hasilnya 2, jadi 2 pangkat 2 itu 4 per 5 juga pangkat 2 itu 25. Nah, hasil dari ini adalah 10 kali 27 per 125 kali 4 per 25.
Nah, ini sisa kita kalikan deh. Jadi 270 karena 10 ini kalikan ke dalam. 270 per 125 kali 4 per 25, dimana ini hasilnya adalah 1080 per 3125, dan jika disederhanakan hasilnya 216 per 625. Ini hasilnya. Jadi, peluang penjaga gawang mampu menang 3 kali tendangan penalti tersebut adalah ini, 216 per 625. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Charlie Harinda dari kelas 12 IPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi distribusi peluang binomial. Dan pada kesempatan kali ini saya hanya akan mencoba untuk menjelaskan satu buah contoh soal. Yang bunyi soalnya demikian. Asabul sedang mengerjakan 3 soal UTBK pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Pertanyaannya, tentukan peluang Asabul menjawab benar 2 buah soal. Baiklah, kita akan langsung mencoba untuk menjawab soal yang di atas. Tapi sebelum itu kita harus perhatikan kolom keterangan. Di sini keterangannya ada 4. Yang pertama, N sama dengan jumlah percobaan, X sama dengan nilai yang diharapkan, P sama dengan peluang sukses, Q sama dengan peluang gagal. Baiklah, di sini didapati nilai N-nya sama dengan 3, P sama dengan 1/5, Q sama dengan 4/5, dan X sama dengan 2. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai yang di atas tadi ke dalam rumus yang ada di bawah sini, yaitu P sama dengan X atau 2, F0 sama dengan B, yaitu 2, 3, dan 1/5. Nilai 2 itu adalah nilai dari X, 3 itu nilai dari N, dan 1/5 itu yaitu nilai dari P. Setelah itu kita akan operasikan, tapi terlebih dahulu kita harus lihat rumusnya, yaitu N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X, yaitu di sini kita bisa lihat sendiri. Di sini ada nilai-nilainya yang sudah saya letakkan, yaitu 3 kombinasi 2 dikali 1/5 dipangkatkan 2 dikali 4/5 dipangkatkan 3 kurang 2, yaitu 1. Setelah itu dia akan jadi 3 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 0,04 dikali 0,8. Nilai dari 0,04 dan 0,8 itu sebenarnya berbentuk pecahan, tetapi saya ubah ke desimal karena saya lebih nyaman mengerjakan jika dalam bentuk desimal. Sebenarnya untuk 1/5 kuadrat nilainya akan menjadi 1/25, dan untuk 4/5 dia akan tetap menjadi 4/5. Tetapi di sini saya jadikan 0,04 dan 0,8 agar lebih nyaman untuk dikerjakan karena saya lebih suka desimal daripada pecahan. Setelah itu nilai dari 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali faktorial, kita hitung bersama dan nilainya akan menjadi 3. Karena 3 faktorial yaitu sama dengan 6, dan 2 faktorial sama dengan 2, dan 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Langsung kita jumlahkan di bawah, yaitu nilai-nilai yang dihasilkan tadi, yaitu nilainya 3 dikalikan 0,4 dikalikan 0,8, yaitu hasilnya 0,096, yang bila kita ubah ke pecahan dia akan menjadi 12/125. Sekian dan terima kasih.